Ditanyanya itu, yang terdapat pada jaringan tulang rawan fibrous. Jadi, di sini kalian harus ingat dulu tentang, 3 jenis tulang rawan. Jadi, ada tulang rawan, fibrous, terus ada tulang rawan hialin, sama, tulang rawan elastis gitu. Nah, kalau, bedanya apa sih antara 3 ini? Jadi kalau yang hialin itu, kalau di mikroskopis kayak gini ya, dia ada kayak ini kayak namanya sel nest yang kayak, kumpulan, bulet-bulet yang berkelompok ini namanya sel nest. Dia biasanya ada di sendi-sendi gitu. Terus kalau yang, tulang rawan elastis, ini gambarannya, eee, kayak beda banget. Ini kan pewarnaan VVG ya, jadi kayak item-item gitu, ini sabut-sabut elastisnya. Nah, ini juga ada sel nest yang kayak bulat-bulat bulat ini tuh sel nest gitu. Nah, tapi kalau yang tulang rawan fibrous ini itu cukup beda dari yang hialin sama elastik karena dia tuh bentuknya kalau kalian lihat kayak melingkar dan, sel-selnya tuh kayak ini ya, kayak apa, konsentris gitu, kayak melingkar ke sana. Jadi dia bukan yang, bulat-bulat membentuk sel nest kayak gini atau kayak gini, tapi dia melingkar ke sana. Jadi yang perlu kalian ingat kalau fibrous itu pokoknya dia itu nggak punya sel nest ya, perikondrium. Perikondrium itu apa? Perikondrium itu adalah lapisan luar yang, lapisan yang ada di paling luarnya tulang 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 rawannya gitu. Ini kan tulang rawannya ya ini. Nah, terus ini ada kayak perikondriumnya tuh ini, gitu. Perikondriumnya kebagi jadi, lapisan kondrogenik sama yang lapisan fibrous. Kondrogenik berarti yang dekat sama tulang rawannya, kalau fibrous tuh yang di luar, yang dekat sama, eee, jaringan lain lah yang bukan tulang gitu. Terus, ini juga diingat ya, kayak dia adanya di mana, di diskus intervertebralis sama simfisis pubis. Jadi kita balik ke sini, jadi kalau ditanya yang terdapat pada jaringan tulang rawan fibrous, berarti sel nest ini kan enggak, karena sel nest itu adanya di, eee, tulang rawan yang hialin sama elastis, dan perikondrium ini juga enggak ya, dia nggak punya. Jadi jawabannya sabut kolagen sama kondrosit. Kondrosit itu sel-sel ini ya, sel yang ini, yang ungu tua ini itu namanya kondrosit. Terus sabut kolagen, ya sabut kolagen kayak ini yang pink ini semuanya itu sabut kolagen, gitu. Oh ya, disclaimer juga guys, ini kayak, tips aja karena soal teori UTB Histo itu kayak semuanya pasti dari PPT, nggak mungkin ada yang ditanya di luar PPT. Jadi menurutku kayak kalian, hafalkan aja PPT sebisa kalian, kalau wes hafal PPT itu kayak pasti aman, karena soalnya pasti dari PPT dan kadang kayak yang bikin tricky adalah dia cukup detail menanyakan yang ada di PPT-nya. Nanti aku kasih tahu maksudnya gimana. Oke, soal kedua itu ditanya, struktur mana yang tidak punya kapsul. Nah, ini tuh, bahas tentang reseptor-reseptor yang ada di kulit kita ya. Jadi kayak ini sistem saraf yang berperan jadi kayak reseptor ya itu. Ini ada di PPT kalian, aku nggak tahu PPT-nya angkatan 25 ini apakah sama sama angkatanku, tapi ini ada di PPT angkatanku kapan hari, kayak dia udah bagi reseptor tidak berkapsul sama reseptor berkapsul. Jadi kalau yang tidak berkapsul itu ada 3, ada free nerve ending, terus ada root hair plexus, sama ada sel Merkel gitu. Nah, kalian hafalin aja 3 yang tidak berkapsul, terus yang selain 3 itu berarti berkapsul. Ada kayak Meissner, terus Vater Pacini, terus, Krause gitu, Ruffini. Nah, nanti kalian juga, seingatku perlu hafalin kayak fungsi-fungsi dari setiap reseptornya itu. Kayak misalnya ini ya, Vater Pacini ini kan yang mirip bawang. Nah, kalian harus ingat kayak, oh itu buat sentuhan kasar. Itu bisa keluar di soal teori kalian. Terus kayak Meissner itu kayak, menggulung dan untuk sentuhan halus. Itu dihafalin aja. Dihafalin fungsi-fungsinya, terus ya wes gitu tok sih, nggak ada yang gimana-gimana. Jadi yang tidak memiliki kapsul wes jelas ya, plexus follicle rambut, free nerve ending, sama Merkel gitu. Krause ini bukan, soalnya dia berkapsul. Oke, lanjut. Soal ketiga ini gampang ya, yang benar mengenai rulo. Aku yakin kayak rulo ini pasti semua orang inget lah rulo. Itu, yang eritrosit yang tumpuk-tumpuk kayak, koin koin logam gitu ya.
Kalau ditanya, ini kan hanya terdapat pada sumsum tulang. Ini salah ya, soalnya rulo itu kayak bisa di perifer juga. Bahkan kayak kalau darah kalian diambil, itu kan kayak darahnya pasti setelah dikeluarin dari tubuh itu pasti langsung membeku kan, kayak clotting gitu istilahnya. Nah, pembentukan rulo itu kayak tahap pertama yang akan terjadi pada darah kita waktu dia udah dikeluarin dari pembuluh darahnya gitu. Jadi kayak rulo itu nggak mungkin hanya ada pada sumsum tulang. Terus dia juga bukan dalam kondisi patologis karena kayak yang tadi aku bilang pembentukan rulo itu adalah tahap tahap awal dari clotting atau kayak pembekuan darah. Jadi itu kayak gak selalu patologis karena kita kan perlu pembekuan darah ya. Kalau bleeding terus-menerus itu tambah bahaya untuk kita. Terus ini ada option D sama E itu kayak bilang terbentuk karena suasana sekitarnya hipertonis. Nah, kalau yang suasana sekitarnya hipertonis itu akan membentuk yang namanya krenasi ya. Krenasi itu yang kayak duri-duri itu. Kenapa kok bisa bentuk itu? Kayaknya ada di PPT. Oke. Jadi urut dari sini aja. Eritrosit itu nanti kalian harus tahu kayak bentuk krenasi, ghost cell sama rulo ini ya. Terus kalau rulo gak ono yang perlu dihafalin. Pokoknya hafalin aja bentuknya kayak koin numpuk. Terus ya tadi dia bisa terbentuk secara alami kalau darahnya udah keluar dari tubuh kita, bisa di pembuluh darah maupun di hapusan darah tepi juga bisa ya. Terus kalau krenasi, krenasi itu yang kayak berduri-duri gini. Dan dia itu terbentuk ketika cairan tubuh kita itu bersifat hipertonis. Kenapa? Karena kan kalau cairan luarnya hipertonis, maka yang sel darah eritrositnya itu pasti akan mengeluarkan cairan atau air yang dia miliki kan, supaya keadaan hipertonis di luarnya itu netral kembali. Nah, makanya terusnya bakal kehilangan cairan, terus dia bakal mengkedeh gitu. Nah, itu adalah kebalikan dari gosel. Kalau gosel itu kan kayak bentuk bentuk eritrositnya itu jadi aneh, jadi kayak gak simetris gitu. Nah, itu terjadinya kalau keadaan cairan di sekitarnya itu hipotonik, kebalikannya dari krenasi tadi ya. Jadi kalau luarnya hipotonik, otomatis yang di dalam eritrosit itu kan akan dianggap hipertonik. Jadi kayak ini dianggap hiper, yang di luarnya ini hipo gitu. Nah, kalau gini berarti nanti yang hiper ini bakal kayak ngasih airnya ke luar, yang salah salah. Yang hipo itu bakal setor airnya ke dalam, masukin airnya ke dalam supaya yang hiper ini kayak turun biar dia normal. Makanya karena dia ini airnya kebanyakan di dalam, terus ya wes airnya dia pecah, terus jadi bentuknya nggak teratur gitu. Jadi yang pilihan D sama E ini hipertonis sama permukaan berduri itu punyanya krenasi, yang ini tadi wes tak jelasin. Jadi yang benar A gitu. Oke. 4. Ini tentang persendian ya. Kalau persendian ini kalian perlu tahu kayak ada dua persendian itu digolongkan jadi dua macam dulu. Ada sinartrosis yang pergerakannya terbatas, sama diartrosis yang pergerakannya itu lebih mobile, lebih kayak banyak scope pergerakannya. Nah, nanti sinartrosis ini terbagi lagi jadi tiga. Ada sindesmosis, sinkondrosis, sama sinostosis. Kalau sindesmosis itu adalah persendian yang dihubungkannya itu sama ini ya, sama jaringan ikat padat. Contohnya adalah kayak di tengkorak anak, terus di gomfosis. Gomfosis itu nama persendian khusus antara gigi sama gusi, kalau aku nggak salah ingat. Terus kalau sinkondrosis itu yang dihubungkan sama jaringan tulang rawan, dia ada di kayak epiphyseal plate, terus di diskus intervertebral gitu. Kalau sinostosis itu yang dihubungkan sama tulang, dia itu ada di sutur sutur itu kayak di area kayak tengkoraknya orang dewasa gitu pokoknya. Nah, kalau di artrosis itu ya dia yang pergerakannya kayak banyak gitu, kayak di lutut, di sendi, bahu, di elbow gitu ya. Jadi dia ada kapsul sendi, terus ada cavity, joint cavity-nya yang ada cairan sinovialnya juga, terus ada membran sinovialnya gitu. Jadi itu jenis-jenis sendi yang perlu kalian tahu dan kalian ingat. Terus kita tinggal lihat pilihannya satu-satu. Gomfosis. Gomfosis itu tadi kan termasuk dalam jenis yang sindesmosis. Berarti dia dihubungkan sama jaringan ikat. Berarti ini betul. Terus epiphyseal disc itu di persendian sinkondrosis betul ya. Ini tadi ada epiphyseal disc, epiphyseal plate.
sama aja. Disinchondrosis ini benar. Terus membran sinovial di diartrosis itu juga betul. Ini tadi udah ada ya, diartrosis, terus ini membran sinovial. Terus yang terakhir, sutura orang dewasa, contoh dari sindesmosis salah ya, karena sutura orang dewasa itu sinostosis sesuai PPT. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Oke, soal kelima, ini tanya neuroglia sentral yang asalnya dari tuba neuralis. Jadi kalian ingat aja, neuroglia sentral itu ada 4 ya. Ada astrosit, ada oligodendrosit, terus ada mikroglia sama sel ependim. Jadi kalau astrosit itu, astrosit ini apa yang perlu diingat? Seingatku astrosit ini kalian cuma perlu, kalau untuk teori kayaknya kalian perlu ingat dua tipe ini, kayak protoplasmik sama fibrous. Hafalin aja kalau protoplasmik itu di substansia grisea, kalau fibrous itu di substansia alba. Tapi kalau praktikum itu nggak bakal ditanya kayak jenis astrositnya yang mana gitu, nggak seingatku. Kayak seingatku cuma perlu tahu kayak, oh ini astrosit gitu doang. Terus yang kedua itu oligodendrosit. Oligodendrosit itu eh ya ini kayaknya emang harus dihafal sih guys. Kayak poin-poin ininya harus dihafal. Soalnya aku ingat di soal-soal selanjutnya itu ada yang tanya ini dengan lebih detail lagi gitu. Terus ini microglia, microglia itu, nah microglia ini adalah eh satu-satunya sel neuroglia sentral yang tidak berasal dari tuba neuralis karena dia itu kayak ibaratnya adalah makrofagnya di sistem saraf pusat kita gitu. Jadi dia tuh kalian harus ingat dia tuh berasal dari monosit. Ini tak highlight aja ya. Dia tuh berasal dari monosit di sirkulasi. Jadi dia tuh perannya jadi makrofag. Makanya dia satu-satunya yang nggak berasal dari tuba neuralis. Kalau yang lain kayak ependim, terus oligodendrosit sama astrosit itu tiga-tiganya dari tuba neuralis. Jadi ini aja astrosit, ependim sama oligodendrosit. Microglia itu bukan ya, jangan kegocek. Oke, ini nanti hafalin ya kayak apa poin-poinnya ini hafalin aja kalau bisa. Soalnya bisa jadi yang ditanya itu beda tapi tetap dari PPT ini gitu. Oke, nomor 6 itu tanya lapisan otot paling tebal. Ini ini langsung aja wes pokoknya hafal no kalau otot di pembuluh darah itu wes pasti di tunika media. Kalau yang tunika intima itu paling dalam. Jadi urutannya kayak dari paling dalam keluar itu kayak ini tunika intima, terus ini tunika media, terus yang paling luar itu tunika adventitia. Jadi yang di intima itu wes pasti isinya endotel. Jadi kayak mesti kalian lupa, inget aja intima itu paling dalam. Jadi kalau paling dalam itu pasti endotel dulu, gak mungkin langsung otot kan. Jadi intima ini wes pasti endotel, terus yang media ini baru otot-otot polosnya. Nah, kalian mau arteri sedang, mau arteri kecil, arteri besar, itu kayak otot polos itu wes pasti di tunika media gitu. Jadi nggak usah bingung. Terus kalau tunika adventitia itu yang paling luar, berarti dia isinya yang kayak jaringan ikat kendor, terus apa membran elastika interna, eksterna kayak gitu-gitu itu semuanya di adventitia gitu. Jadi pokoknya ingat intima itu pasti isinya endotel. Kalau media itu isinya otot, adventisia itu yang jaringan ikat lain, jaringan elastis, membran elastis, jaringan ikat lain gitu. Jadi otot polos, oke clear ya tunika media. Next itu tentang pewarnaan. Nah, jadi kalau pewarnaan ini kalian memang harus hafal tentang nama-nama pewarnaannya semua ya, dari kayak hematoksilin eosin, terus apa? PAS, VVG, terus ya semua itu Mallory Azan semuanya dan itu nggak boleh disingkat. Soalnya aku ingat waktu praktikum itu kayak dokternya mau kita jawab itu benar-benar nulis kayak hematoksilin eosin gitu. Nah, ini intinya itu kalau pewarnaan yang paling penting ya yang paling umum digunakan itu HE ini. Kalau HE itu prinsipnya kalian ingat aja kalau nanti eh, lapang pandang yang kalian temukan itu warnanya kayak ungu, terus ada kayak ungu, kayak biru-biru atau ungu muda. Ini berarti itu ya, berarti wes pasti hematoksilin eosin. Jadi prinsip pewarnaan HE yang perlu dikuasai itu adalah kenapa kok bisa warnanya jadi
gelap sama ini lebih gelap sama ini terang gitu ya. Jadi intinya ini dari catatanku waktu kelas dulu sih. Pokoknya kayak inti sel itu kan ada di dalam sini ya. Inti sel itu kan ada DNA, ada RNA, yang mana itu kan sifatnya pasti lebih asam daripada sitoplasmanya gitu. Nah, kalau asam, otomatis dia itu akan menarik zat warna basa. Yang mana zat warna basanya itu warna biru. Kayak basa itu identik dengan warna biru, dan asam itu identik dengan warna merah. Jadi kalau misalnya inti sel itu sifatnya asam karena dia punya DNA dan RNA, berarti dia bakal menarik bahan warna yang sifatnya basa. Jadi inti sel itu pasti akan terwarnai lebih gelap daripada sitoplasmanya gitu ya. Sitoplasmanya itu sifatnya dia basa, jadi dia akan menarik bahan warna yang asam. Maka dia warnanya akan lebih terang kayak gitu. Oke, terus ini pewarnaan yang lain, ini ada Mallory Asen. Mallory Asen ini gampang lihat kalau ininya warna biru, terus pas Mallory Asen. Dan warna biru untuk Mallory Asen itu untuk sabut kolagen, kalau yang merah sabut otot. Terus yang ini yang hitam ini tuh impregnasi perak kalau nggak salah. Jadi dia mewarnai sabut retikulernya jadi hitam. Terus yang ungu ungu pucat ini tuh itu pewarnaan pas, ya. Jadi nanti kalian lihat satu-satu ya. Inti sel berwarna kebiruan pada pewarnaan He ini betul ya. Karena tadi saya bilang dalam inti sel itu sifatnya lebih asam. Berarti dia menarik zat warna basa yaitu lebih biru. Jadi ini betul. Terus dengan pas itu pewarnaan yang ini tadi, sabut elastinnya itu berwarna magenta betul ya. Kayak pas nih pokoknya semuanya warnanya kayak ungu muda magenta gitu. Jadi kayak ya ini betul. Terus impregnasi perak pada sabut retikuler berwarna hitam ini betul ya, yang ini gambarnya. Terus sabut elastis berwarna biru dengan Mallory Azan. Nah, ini salah ya. Jadi kayak Mallory Azan itu sabut elastisnya tetap akan warna hitam. Yang warna biru itu kolagen. Jadi kayak ini tuh harusnya elastisnya. Terus kan yang warna biru ini harusnya sabut kolagennya ini. Kalau yang otot itu berwarna merah. Jadi ini jawabannya 1, 2, 3 gitu. Oke. Next ini tentang ciri-ciri jaringan ikat longgar. Nah, kalau kayak gini nih, menurutku juga lumayan bisa di logika ya, kayak gak yang terlalu ada beberapa soal histoiki yang emang harus hafal mati, tapi beberapa itu juga bisa di logika kok sebenarnya. Kayak ini kan tanya jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar itu kayak ingatlah ingatlah bahwa dia susunannya pasti semrawut gini, kayak apa kok semrawut? Berantakan. Ya, susunannya itu berantakan. Sabut-sabutnya renggang itu pasti karena kendor. Kendor berarti ya berantakan, longgar, renggang gitu ya. Nah, terus ingat-ingat juga kalau jaringan ikat kendor itu banyak punya BASA, bahan antar sel amorf, dan jumlahnya jaringan ikat kendor itu banyak. Soalnya dia itu kayak ada mengelilingi kayak pembuluh darah. Pokoknya dia yang ngisi rongga-rongga tubuh itu kayak mostly ya dia mostly. Jadi kalau kalian lihat pilihannya di sini mengandung banyak zat dasar. Zat dasar ini yang dimaksud itu kayak ya BASA itu kayak zat dasar ini sama dengan BASA. Jadi kayak ini betul. Terus tersusun rapat jelas salah ya. Karena kalau tersusun rapat itu dia lebih mengarah ke jaringan ikat padat. Nanti kan kalau jaringan ikat padat itu ada yang teratur, ada yang tidak teratur kayak gitu. Tapi ini bukan jaringan ikat longgar. Terus rambut ikatnya tersusun longgar ini betul. Terus yang serabut kolagen itu lebih ke jaringan ikat padat sih. Kalau yang jaringan ikat longgar ini kayak seingatku tidak dimention tentang sabut kolagen. Ya, seingatku gitu. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Oh ya, ini maaf ya guys kalau ada yang salah. Soalnya aku kayak beberapa udah agak lupa karena udah setahun yang lalu. Jadi kalau ada yang salah, nanti tolong diingatkan. Oke, nomor 9 ini tentang jaringan tulang muda ya. Kalau jaringan tulang muda, ini pokoknya tulang muda itu ya wes jelas itu tulang pertama yang terbentuk waktu kita perkembangan janin ya. Dan kalau tulang muda, yang perlu kalian tahu tuh pokoknya ada yang namanya ini trabekula tulang muda. Trabekula tulang muda itu yang ini. Nah, ini semuanya itu trabekula tulang muda. Nah, trabekula tulang muda itu diantaranya di samping-sampingnya sini ya, di luar-luarnya trabekulanya itu ada yang namanya jaringan ikat mesenkim
Yang mana di jaringan ikat mesenkim ini juga banyak vaskuler ini, banyak kayak pembuluh darah gitu-gitu ya. Karena kan ini masih kayak jaringan tulang yang akan berkembang terus gitu. Makanya dia kayak jaringan mesenkim sama kayak vaskuler gitu. Terus yang perlu kalian ingat juga kalau trabekulat jaringan tulang muda itu di tepi luar dari trabekulanya itu ada sel-sel yang namanya ini osteoblas. Jadi sel-sel yang namanya osteoblas itu adalah eh, sel yang nanti akan berdiferensiasi menjadi osteosit. Osteosit itu yang ada di tengah-tengahnya trabekulanya ini namanya osteosit. Kalau yang di luar-luar ini namanya osteoblas gitu. Nah, terus juga ada satu sel lagi yang namanya itu osteoklas. Kalau osteoklas itu selnya itu gede dewe biasanya. Karena osteoklas nih fungsinya itu yang kayak untuk makan-makanin tulang yang udah kayak mau yang kayak apa ya? Pokoknya dia tuh perannya untuk memakan atau mendegenerasi tulangnya gitu, si osteoklas ini. Jadi ada 3 jenis sel itu ya yang perlu kalian tahu. Terus di jaringan tulang muda itu juga belum terbentuk sistem Havertz. Jadi kalau kalian tahu sistem Havertz, kalau kalian ingat itu yang kayak lingkaran-lingkaran yang kayak gini, yang kayak konsentris warna ungu gitu biasanya. Terus di sini juga periosteumnya tebal, jadi lapisan kayak pelindung. Periosteum itu kan pelindung luarnya dari tulangnya itu masih tebal gitu. Oke, kita balik ke pilihannya. Jadi, ya jaringan tulang muda periosteum tebal betul, terus di antara trabekula sel mesenkimal betul. Osteosit berada di lakuna ini betul ya. Jadi pokoknya osteosit itu kan yang ini. Ini kan saya tunggu. Ini kan osteositnya. Nah, terus kalau kalian lihat kan di luarnya ini kan ada kayak sedikit ruangan gitu kan, ruangan terus baru kayak ada lingkaran kayak batasnya lagi. Nah, ruangan ini itu namanya lakuna gitu. Jadi pokoknya osteosit itu pasti selalu ada di dalam lakuna. Terus matriks tulangnya berisi sabut kolagen. Ya ini ada di mana ini? Tunggu aku gak menemukan dia di PPT. Ya pokoknya seingatku aku jawabnya 4 ini gitu. Oke, lanjut dulu ya. Terdapat pada sel dan fase. Jadi kalau interfase itu kan persiapan sebelum pembelahan kan. Nah, jadi di fase ini itu kayak wes pasti kromosom ini kayak belum terlihat. Soalnya dia itu kayak ini ya di PPT-nya. Jadi kayak bentukan di interfase yang terlihat jelas itu adalah anak inti. Anak inti itu ya nukleolus. Terus butir-butir kromatin terlihat tersebar merata. eh Ya, jadi yang terlihat pokoknya nukleolus sama kromatinnya. Jadi kayak ketutupan itu. Jadi kayak kromosom ini belum belum ada lah, belum ada. Jadi kayak ini tidak. Terus ini kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan. Nanti kromosom ini kayak aku nggak tahu kromosom ini kelihatannya di fase apa, tapi kayak pokoknya bukan di interfase gitu. Oke. Selanjutnya itu ciri mikroskopis yang terdapat pada jaringan tulang dewasa. Nah, eh untuk ini jaringan tulang dewasa itu lanjutan dari yang tadi ya. Tadi kan jaringan tulang muda. Nah, kalau jaringan tulang dewasa ini berarti dia udah tersusun dari sistem Haver. Sistem Haver itu yang tadi aku bilang yang ada kayak lingkaran. Kalau kalian ingat bentuknya kayak agak kayak agak kayak irisan bawang kayak gitu. Terus ada osteosit-osteositnya di dalam lakuna tetap ya. Terus dia periosteumnya tipis. Ini yang membedakan sama jaringan tulang muda. Sama dia sel osteoblas sama osteoklasnya ini lebih sedikit daripada yang di tulang muda. Kenapa? Karena kan osteoblas ini itu yang bakal kayak berkembang dan berubah menjadi osteosit kan. Tapi kalau jaringan tulangnya udah dewasa, otomatis dia kayak udah berkurang lah jumlah osteoblasnya dibandingkan dengan yang di jaringan tulang muda tadi gitu. Terus matriks tulangnya kan ini udah kalsifikasi kan dan lebih keras. Kalau yang tadi tulang muda itu kan masih kayak tulang rawan, masih kayak gak sekeras itu, gak sekeras yang tulang dewasa ini. Terus tulang dewasa itu juga punya ruang sumsum tulang dan punya sumsum tulang gitu. Jadi ini salah ya, regenerasi yang cepat itu salah. Soalnya kalau jaringan tulangnya wes dewasa, osteoblasnya kan sedikit. Berarti otomatis kayak dia regenerasinya juga lebih sulit daripada jaringan tulang muda. Makanya kalau kalian lihat kalau yang patah tulang itu anak-anak, biasanya dia lebih cepat untuk recovery-nya. Karena kalau
pokoknya kayak diimobilisasi aja itu biasanya dia bisa sembuh-sembuh dewek. Tapi kalau udah dewasa itu biasanya nggak bisa. Terus osteoklas dan osteoblas berjumlah banyak ini salah ya. Tadi di PPT udah di state kalau ini jumlahnya sedikit. Osteosit di dalam lamela ini betul ada di PPT ya. Osteosit berada di dalam lamel, oke. Terus lapisan interstitial dominan ya ini nggak penting kayak pokoknya kalau kalian udah nemu satu yang kayak sama di PPT ya wis itu jawabannya. Oke. Selanjutnya ditanya tentang bahan antar sel jaringan ikat ya. Jadi ini kayak eh bahan antar sel ini sebenarnya logika aja. Kalian cukup menghafalkan pokoknya ada BASA yang amorf sama dengan BASB yang berbentuk gitu kan. Kalau yang berbentuk itu yang kayak sabut kolagen kayak gitu-gitu. Kalau BASA ini berarti yang dia gak punya bentuk, yang kayak random gitu. Nah, dia itu disusunnya pokoknya oleh 3 substansi yaitu glikosaminoglikan, proteoglikan sama glikoprotein. Wes hafalno 3 ini. Jadi nanti kalian kalau ditanya bahan antar sel jaringan ikat ya wes salah kok ini ya. Bahan antar sel jaringan ikat ya wes berarti ya glikosaminoglikan sama proteoglikan. Soalnya kayak makrofag sama fibroblas ini kan bukan bahan antar sel ya. Itu kan kayak kalau makrofag ini kan kayak termasuk organel, termasuk kayak sel di dalam jaringan itu, bukan bukan bahan antar sel. Kalau fibroblast ini adalah sel yang justru memproduksi bahan-bahan antar sel, terutama yang berbentuk. Itu nanti seingatku ada soalnya juga. Dia kayak memproduksi sabut kolagen, sabut elastis gitu-gitu. Oke, jadi ini hafalnya ya 3 glikosaminoglikan, proteoglikan, sama glikoprotein. Oke, next tuh ditanya ciri-ciri dari simogen granul. Jadi simogen granul itu eh simogen granul itu yang kayak gini ya, yang kayak apa kelihatan bergerombol, warnanya agak keunguan gitu. Dan ini tuh adanya itu di kelenjar jenis serus. Jadi hafalin kalau butir simogen itu di kelenjar serus. Nah, terus kan juga hafalin satu satu inklusi lain yaitu yang namanya vakuola mucigen. Kalau vakuola mucigen itu berarti dia di kelenjarnya kelenjar mukus. Jadi yang simogen itu di serus, kalau mucigen itu di mukus. Hafalin aja huruf pertamanya, guys. Kalau simogen itu kan Z. Z itu kan identik sama S. Ya wes. Berarti simogen itu di serus. Kalau yang vakuola mucigen itu ada M-nya, berarti dia di mukus gitu. Terus ini kan ditanya kayak ciri dari simogen. Ya wes dia sekret serus betul. Sekret mukus kan vakuola mucigen. Warnanya nggak biru ya, warnanya itu ungu ini. Ya kayak ya ungu kemerahan, kemerahan gitu. Pokoknya bukan biru. Oke, next. Ini ya gampang ya, epitel yang melapisi sistem urin itu sudah pasti epitel transisional ini tidak perlu diperdebatkan. Pokoknya semua yang ada di sistem urinaria mulai dari ureter, terus kandung kemih, terus kandung kemih itu vesika urinaria ya, terus uretra itu semuanya pasti epitel peralihan. Epitel peralihan itu sebenarnya kayak ada 3 lapis sel ya. Kalian pasti wes dengar dari dosen-dosen histo itu suka ngomongnya sel payung, sel raket sama sel basal ini. Jadi pokoknya payung itu yang ini yang kayak paling atas yang miring-miring ini sel payung. Terus yang raket itu ya yang ini yang kayak horizon, yang kayak lurus-lurus ini. Terus yang basal itu berarti yang paling bawah, pokoknya yang kayak ini. Nah, ini itu sel basal gitu. Jadi ya pokoknya itu saya yang perlu kalian tahu. Nggak terlalu gimana-gimana. Oke, lanjut aja ya. Oke, pernyataan yang benar pada jaringan saraf dengan pewarnaan He. Nah, ini agak lumayan, guys. Nah, ini kalian harus menghafalkan bahwa pewarnaan He di saraf itu ada 2 jenis potongan ya. Ada potongan melintang sama potongan membujur. Kalau aku jelasinnya ya apa? Kalau potongan membujur itu kayak melintang sama membujur. Pokoknya kalau ingat-ingat aja kalau misalnya membujur itu kayak kalian bakal menemukan lapang pandang yang kayak apa ya kayak kayak persegi panjang gini itu berarti dia potongannya membujur. Nah, terus yang perlu diingat lagi adalah kalau disebut saraf ini kita bakal melihat yang namanya neurokeratin network. Neurokeratin network ini ya. Dan neurokeratin network itu akan berbeda eh,
berbeda visualisasinya di potongan melintang dan potongan membujur. Itu yang perlu dihafal. Jadi kalau potongan melintang itu kalian ingat-ingat nanti lapang pandangnya jadi kayak bulat-bulat gini. Jadi kayak ibaratnya kalian potong pohon yang kayak tebang kayak tebang di hutan itu loh, kayak tebang ya apa ya? Ya aku harap kalian bisa membayangkan yang aku maksud. Pokoknya nanti kan keluarnya ya wes kayak sisa batang pohonnya kan kayak bulat gini kan, guys. Ya itu potongan melintang. Jadi karena dia bentuknya lingkaran gini dan ini kalau kalian lihat neurokeratin networknya kan kayak ini ya dot 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 ini terus ada kayak garis-garis samar. Makanya dia kayak kelihatan seperti roda. Jadi dia disebut sebagai spokes of wheel appearance gitu. Terus kalian juga ingat-ingat bahwa sel Schwann ya, sel Schwann di tepi aksonnya itu bakal kelihatan kayak bulan sabit ini. Sel Schwann-nya tuh kelihatan kayak bulan sabit. Jadi kalau potongan melintang, ingat-ingatan ada spokes of wheel appearance sama sel Schwann-nya bentuk bulan sabit. Kalau potongan membujur itu dia kan kayak persegi panjang gini ya. Jadi dia itu karakteristiknya pokoknya polanya bergelombang. Terus sel Schwann-nya itu bakal kayak ya lebih besar gini, nggak kayak bulan nggak penyet kayak bulan sabit gini. Dia kayak kelihatan gede, tetap gede gitu. Jadi kalau ditanya ini ya, inti sel Schwann tampak seperti bulan sabit pada potongan bintang ini betul ya. Terus akson dan neurokeratin network akan tampak seperti titik dan jala-jala pada potongan membujur. Nah, ini salah ya. Soalnya jala-jala itu kan jala-jala itu lebih kayak yang ini kan, jala-jala kayak ini tuh kan kayak eh sama akson ini harusnya bukan. Akson ini harusnya enggak. Harusnya kayak cuma neurokeratin network aja gitu. Terus ini nggak jelas ya. Yang C ini kompilnya nggak jelas. Harusnya ada tampak apa gitu. Notes of Renvier ini nggak ono, tidak dibahas di sini. Dia ada di pewarnaan yang dia ada di pembahasan lain tapi bukan bukan di pewarnaan jaringan saraf kayaknya. Terus sabut saraf tidak bermielin ini juga nggak nyambung. Jadi kayak ya wes ini ya jawabannya gitu. Ya jadi pokoknya yang di sini kelihatan itu namanya neurokeratin network doang. Akson itu nggak nggak apa? Nggak sih. Aku kok bingung menjelaskannya gimana. Tunggu. Akson. Sih. Aku baru realize kayaknya yang B ini juga betul deh. Ntar. Akson dan keratin network. Ya, sih, ini kayaknya bisa betul juga deh. Nanti aku tanya teman-temanku dulu ya. Siapa tahu ada yang ingat. Pokoknya kayak eh oke, gitu aja. Hafalin dulu ya. Pokoknya hafalin ini sama ini. Nanti ini jawabannya yang apa? Ini bisa jadi juga salah compile sih. Soalnya kayak biasanya dokternya tuh ngeconya di sininya. Kayak ini bisa jadi ini diganti kayak potongan membujur. Atau ini diganti potongan melintang. Itu kan juga jadi salah. Jadi kalian yang teliti besok untuk ngelihat pilihannya ya. Gitu. Tapi kalau pilihannya kayak gini rasanya yang B ini juga betul deh. Soalnya di sini kan potongan membujur, ini anyaman jala juga. Jadi ini kayaknya bisa betul, gitu. Oke, ini yang tentang note of Renvier tadi ya. Karena ada di pilihan, makanya aku masukin di PPT. Jadi kalau note of Renvier itu pokoknya yang ini yang kayak ada, tunggu, yang ada kayak ini sama ini. Nah, ya wes ini kayak pertengahannya itu kayak note of Renvier. Jadi kayak batas antara dua sel Schwann yang berdekatan, gitu. Terus eh ya gak ada yang perlu diapa-apain lagi guys. Note of Renvier ya wes kayak gitu. Terus dia kelihatannya itu di potongan membujur ya, bukan di potongan melintang. Jadi kayak ini salah. Soalnya dia bilang dia mau lihat Notes of Renvier pada potongan melintang gitu. Oke, lanjut. Pernyataan yang benar tentang proses pembuatan sediaan histologi. Oke, nah ini aku nggak masukin PPT-nya soalnya terlalu banyak slide tentang pembuatan sediaan. Nanti kalian baca sendiri aja di PPT yang pertama yo, yang tentang pembentukan pembuatan sediaan sama pewarnaan. Intinya
kalau pilihannya ini ya, pewarnaan MA itu kan Mallory Azan, itu bukan pewarnaan khusus untuk sabut elastis, karena dia tuh justru kayak lebih fokusnya ke sabut kolagennya. Ingat MA itu yang identik sama birunya kolagen itu tadi. Terus kalau larutan fiksasi itu yang dipakai adalah formalin 10% seingatku. Ya harusnya formalin 10% ya. Terus kalau metode standar pembuatannya parafin ini betul karena semua sediaan histologi yang dipinjemin ke kita juga itu metode parafin. Terus kalau dehidrasi ini seingatku pakainya yang alkohol bertahap itu loh, yang kayak dari konsentrasi rendah terus naik terus itu. Seingatku kayak gitu, yang dehidrasi ini. Dehidrasi kan untuk ngeluarin airnya. Terus pengambilan sediaan ini tuh kalimatnya sangat rancu ya, tapi kayak kalian nggak boleh kegocek karena dia ngomongnya kan pengambilan sediaan diambil setelah 4 jam mati. Padahal kayak ketentuannya itu pengambilan sediaan itu diambilnya maksimal 4 jam postmortem atau kayak 4 jam setelah dia mati. Soalnya kalau lebih dari 4 jam, kalau diambil dari 4 jam itu kayak dipercaya struktur-struktur dari sediaan itu kayak udah banyak yang berubah, makanya nggak boleh diambil lebih dari 4 jam itu nggak boleh. Jadi kayak ini salah, soalnya setelah 4 jam mati ini nggak boleh. Harusnya maksimal 4 jam setelah mati, gitu baru betul. Oke, next ini struktur yang terdapat di neuromuscular junction. Jadi ya ini ada di PPT ya guys. Jadi neuromuscular junction itu pokoknya adalah tempat di mana motor neuron itu bakal ketemu sama sabut otot. Nah, di neuromuscular junction atau yang bisa disebut juga motor end plate ya, itu kalian bakal menemukan beberapa hal, bisa kelihatan akson terminal dan bisa kelihatan membran plasma ini. Jadi kayak akson terminal itu adalah juluran dari sarafnya itu ya, yang dia itu punya ini ya, neurotransmitternya asetilkolin. Terus kalau membran plasmanya itu ya yang kayak yang dia yang untuk nerima atau yang punya reseptor untuk akson itu. Jadi kalau kalian lihat makanya ini kan yang panah ini adalah neuromuscular junctionnya. Terus akson terminalnya kelihatan kelihatan apa ke arah sini itu kayak ke arah sini. Ini sabut ototnya kayak gitu. Jadi ini ya jawabannya. Ini yang pilihan CDE teman-temanku ngekompilnya gak lengkap. Jadi mohon maaf. Oke. Next tuh kelenjar apokrin. Nah, kalau kelenjar apokrin ini gampang kok. Kayak kalian ingat aja, apokrin itu yang kelenjar yang area-area yang berbau. Pokoknya di area-area yang berbau itu kelenjarnya pasti kelenjar apokrin gitu. Nah, jadi kalau kelenjar kalian ingat aja jenisnya ada merokrin sama ada apokrin. Ya, kalian ingat ingat aja pokoknya kalau merokrin itu yang gak bau ya. Dia itu yang kayak ya wes keringet-keringet biasa yang 99% isinya air. Jadi makanya dia nggak bau. Tapi kalau apokrin itu eh ini ya ada organik molekul yang didekomposisi jadi makanya dia mengeluarkan bau. Tapi kalian perlu ingat ada dua kelenjar apokrin yang modifikasi gitu. Itu ada kelenjar di telinga ya, di dalam telinga itu namanya kelenjar ceruminous itu yang mensekret kotoran telinga kita atau earwax. Terus yang di apa areola mame itu buat mensekresi ASI kalau ibunya menyusui. Jadi ingat-ingat itu aja. Terus kalau apokrin itu dia bermuaranya itu di folikel rambut ya, saluran keluarnya. Terus nanti kalian juga harus ingat ini, sebagian hancur menjadi sekret. Karena nanti di soal lain itu ada yang tanya kayak kelenjar mana yang ada yang tidak terjadi perubahan sel kayak gitu. Itu nanti di bawah ada. Jadi ini mas jelas ya, silakan ketiak berarti bau. Terus pubis juga area reproduksi itu juga kayak bau, anus juga. Terus ada mame itu yang modifikasinya. Jadi ini betul semua. 1, 2, 3, 4. Oke, terus 19 karakteristik dari neutrofil. Jadi neutrofil ini salah satu jenis limfosit ya. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil. Kalau neutrofil itu yang sitoplasmanya itu jernih, terus granulanya pucat, halus. Pokoknya yang paling pucat dari yang eosinofil sama basofil yaitu neutrofil gitu. Terus ada 3 bentuk ya dari neutrofil, ada yang segmen, step, sama band ya. Kebalik aku ngomongnya.
band, step, segmen. Itu urut dari yang termuda sampai yang paling matang. Jadi yang band itu bentuknya itu I. Biasanya ini dosennya ngomongnya ini bentuk I, itu yang paling mudah. Terus nanti dia bakal jadi step. Step itu yang bentuknya kayak C, S, U gitu. Terus yang segmen itu nanti ini kayak kepotong-potong kayak terbelah-belah itu berarti udah matang neutrofilnya. Terus eh sel terbesar ini bukan ya. USC adalah band ini salah. Soalnya dia kalau band itu I, yang USC itu harusnya step gitu. Sitoplasma jenis dan puncak ini betul. Terus jumlahnya meningkat. Ini nanti dihafalin juga kayak tentang jumlahnya meningkat pada keadaan apa. Soalnya neutrofil, eosinofil, basofil itu punya ciri khas sendiri. Mereka meningkat di saat infeksi apa. Contohnya kalau neutrofil ini dia itu lebih ke fagositosis kuman dan benda-benda asing dan dia itu bakal meningkat di radang akut sama infeksi bernanah. Nanti kalau eosinofil itu meningkatnya waktu infeksi parasit yang kayak cacing-cacingan. Terus kalau basofil itu meningkatnya infeksi virus kalau nggak salah. Jadi kalian harus hafalin kayak infeksi apa yang meningkat itu apa. Itu ya. Oke, next itu ditanya ciri dari sel multipolar. Jadi ya kalian harus hafal ada 5 tipe dari neuron ya. Ada unipolar, pseudo-unipolar, anaksonik, bipolar, sama multipolar. Jadi dari yang unipolar, kalau unipolar itu gampangannya kayak pokoknya dia ini dari sel-sel neuronnya itu kayak dia cuma punya satu satu juluran tok yang akan menjadi akson gitu ya. Kalau uni ya wes satu yang menjadi akson. Kalau pseudo unipolar itu berarti dia itu punya julurannya itu bercabang. Jadi kayak ini kan sel-sel sel sarafnya ya. Terus dia cabangnya kan kayak ke sini sama ke sini. Jadi kayak cabangnya lebih dari satu. Makanya ngomongnya pseudo pseudo unipolar. Kalau anak sonik ini dia yang tidak punya akson sejati ya. Jadi dia nggak punya kayak yang benar-benar kayak gini tuh nggak ada. Dia kayak cuma ya wes random kayak terlihat random seperti ya banyak dendritnya ini. Terus kalau yang bipolar itu dia punya 2 juluran sitoplasma, tapi itu kayak satu akson dan satunya itu dendrit gitu loh. Kayak dia dia ini agak mirip sama ini kan kalau kalian lihat bentuknya. Tapi kalau misalnya yang bipolar ini dia itu pokoknya satu akson satu dendrit dan yang bipolar itu berkaitan sama reseptor-reseptor khusus kayak yang indera khusus yang 5 indera itu yang kayak pengecapan, pembauan, pendengaran, penglihatan gitu. Kalau multipolar itu yang paling banyak ya. Dia kayak ya banyak ini kayak banyak banyak percabangannya. Itu ada beberapa contoh ada sel piramid, Purkinje, terus tanduk depan ini kornu anterior ya maksudnya. Terus ganglion otonom juga. Ini dihafalin ya. Ini semua lima-limanya dihafalin. Soalnya kayak aku lupa tahun lalu itu yang keluar kayak yang apa, tapi harusnya benar ini. Tapi kayak aku ingat yang di kranium itu kayaknya beda, beda jenis neuron gitu. Jadi ini kalau multipolar, ya wes yang ini tadi ya, multipolar, berarti dia di cerebrum sel piramid ini betul ya, soalnya ada di sini ini. Contoh sel piramid, terusnya aku tulis di cortex cerebri gitu. Jadi ini betul. Yang indera khusus ini bukan multipolar ya, ini harusnya bipolar. Terus yang ganglion spinalis itu pseudo unipolar. Ini juga kalian harus ingat Oh, ada dua. Aku ingat ada dua yang harus kalian ingat. Ganglion spinalis sama ganglion otonom ini kalian harus ingat. Jadi kayak ingat-ingatan ganglion spinalis itu pseudo unipolar, kalau ganglion otonom itu multipolar gitu. Jadi yang ganglion spinalis ini salah juga, soalnya dia harusnya pseudo unipolar yang memiliki banyak dendrit tapi tidak ada akson ini yang ini tadi ya, yang anaksonik ini. Terus satu tonjolan sitoplasma yang bercabang menjadi ini juga pseudo unipolar. Ini ya, sesuai ini. Oke, cukup jelas. Lanjut dulu. Ini tanya sudorifera pars excretory. Nah, iki jujur aku agak lupa, soalnya kayak aku wis mencari di PPT yang kulit itu, tapi aku kok kayak gak menemukan yang benar-benar meyakinkan. Jadi kayak aku tanya ke beberapa temanku dan mereka ingatnya kayaknya ini jawabannya. Cuma ini kita agak gak yakin ya. Aku akan tanya, kita agak nggak yakin. Takutnya salah. Nanti kalian pastikan lagi ini. Pokoknya yang pasti kayak
kalau misalnya kelenjar keringat itu ada dua bagian. Ada bagian sekretoris sama ada bagian ekskretoris. Kalau yang sekretoris itu berarti kayak tempat produksinya gitu loh. Jadi kayak dia itu kalau secara histologisnya yang kelihatan di mikroskop, sekretoris itu pasti kayak lebih pucat ya. Ini kan bisa lihat, ini kan kayak lebih pucat. Terus dia tuh ada sel ini loh, sel mioepitel di sekelilingnya. Sedangkan kalau yang pars ekskretoris itu kayak lebih gelap ini ya, kayak dia kayak kelihatan lebih gelap. Terus lumennya itu lebih sempit, lumennya lebih sempit daripada kayak ini kan sekretari kan lumayan sih kayak bulat. Terus dia juga nggak punya sel mioepitel, jadi nggak kayak si ini, nggak kayak si apa sekretoris. Jadi kalau ini ditanyanya ekskretori, lumen besar ini kan salah, soalnya lumen besar itu eh sekretori, ini sekretori. Aduh ini kenapa? Ya pokoknya ini ya. Terus sel mioepitel ini ekskretori ya, soalnya ekskretori itu kayak cuma jalur keluarnya, tapi yang mensekret atau memproduksi itu tetap parsekretori. Terus epitel selapis kubis ini kok rasanya juga salah, soalnya kayak melihat gambar ini tuh kayak dia kan kelihatan nggak selapis ya ini kubisnya, kayak ada beberapa, ada dua lapis kan kalau dari gambar ini, jadi kayak ini kayaknya juga bukan, makanya kayak aku tanya teman-temanku, mereka pada jawab ini berakhir di pori-pori gitu. Nanti coba dilihat lagi, siapa tahu ada di PPT tapi aku nggak ketemu gitu. Oke, selanjutnya ini tentang serabut ikat otot. Nah, ini aku yakin kompilnya neuron itu salah ya. Jadi kayak gak mungkin ada dua jawaban yang betul gini. Nanti besok kalian baca lagi yang teliti. Pokoknya yang perlu kalian tahu tuh kayak lapisan pembungkus ototnya ada tiga. Ada epimisium, perimisium, endomisium ya. Kalau epimisium itu yang paling luar. Jadi epimisium itu yang panah kuning ini, yang paling luar ini itu namanya epimisium. Dia itu eh, membungkus setiap organ otot. Jadi kayak otot yang gede, kayak otot yang kalian tahu misalnya kayak gastrocnemius, soleus, itu pembungkusnya namanya epimisium. Nah, terus masuk lebih dalam lagi, itu ada yang panahnya warna biru ini ya, yang panahnya biru, ini kan membungkus kayak satu petak gini kan. Nah, itu namanya perimisium. Kalau perimisium itu membungkus per fasikel otot. Kalau endomisium itu nanti lebih detail lagi kayak membungkus satu-satu per sabutnya. Jadi kalau epimisium itu membungkus keseluruhan ototnya. Kalau peri itu satu fasikel. Kalau endo itu satu sabut otot. Jadi kalau kalian baca epi sabut otot ya ini salah jelas. Terus ini endo fasikulus otot salah. Terus ini epi serabut halus ya ini salah juga. Terus endomisium itu membungkus serabut otot. Ini kan betul ya. Terus peri ini fasikulus otot juga betul. Makanya kayak ini ada, kalau dari pilihan ini ada dua yang betul. Tapi besok nggak mungkin kayak gini. Nanti kalian teliti aja. Pasti ada yang salah gitu. Oke, selanjutnya. Ini mirip sama yang tadi ya, ciri jaringan ikat longgar. Jadi, ya pilihannya kayak gini, kalian tambah nggak perlu hafalin apa-apa ya. Kalian tinggal logika aja. Jaringan ikat longgar ya, wes pasti jawabannya yang longgar-longgar gitu. Yang sangat rapat itu wes pasti enggak lah. Kayak, ya ini logika aja. Oke, aku tidak mencari di PPT guys, karena ini sangat bisa di logika, tidak usah dipersulit. Selanjutnya, nomor 24 itu tentang seri eritrositik. Nah, ini lumayan menarik karena ini banyak ya soalnya. Jadi kalian harus menghafalkan dengan cukup detail tentang seri-seri ini, seri eritrositik. Terus dua seri yang lain itu juga. Ini aku udah screenshotin yang seri eritrositik. Jadi kan eritrositik itu dimulai dari yang paling muda itu namanya rubriblas. Rubriblas itu yang paling muda tapi ukurannya paling gede. Ya kan, paling gede, paling besar. Terus aku juga pesen, mungkin kalian merasa kayak inti bulat, open face type, terus kayak sitoplasma, opak blue, mungkin kayak tidak mengandung granula. Mungkin kalian mikir ini kayak nggak penting, tapi eh, percayalah bahwa soal teori histo ini kayak cukup menyebalkan karena dia mention kayak detail-detail kecil seperti ini. Jadi kayak kalau kalian kuat menghafal, aku menyarankan kalian hafalkanlah eh, ini sebaik mungkin. Soalnya kayak aku ingat waktu angkatanku tuh lumayan banyak yang keluar, bahkan kayak ini yo, rubriblas. Ini kan pasti yang sering dimention sama dosennya itu rubriblas toh. Tapi kayak dosennya itu bisa tulis di pilihan jawaban teori kalian tuh nanti kayak ininya kayak pro
eritroblast. Jadi kayak kalian harus menghafalkan nama lainnya ini juga. Terus ini juga kayak ini diameter nih kayak nggak usah deh. Tapi kayak sitoplasmanya kayak gimana ini aku titip hafalin daripada nanti kayak takutnya ada banyak soal yang seperti itu terus jadi nggak bisa jawab. Itu. Oke, itu rubriblas yang pertama ya. Terus yang kedua kan ada prorubrisit, berarti ya wis dia mengecil, sitoplasmanya biru keruh, tidak ada granula kayak gitu. Terus kalau rubrisit, rubrisit ya wis ukurannya makin kecil, terus sitoplasmanya udah mulai warna merah. Kalau yang tadi prorubrisit kan masih warna biru. Nah, ini kan perlu hafalin kayak oh prorubrisit itu masih biru sitoplasmanya. Tapi kalau masuk ke rubrisit itu dia udah tercampur merah gitu. Terus metarubrisit berarti dia yang wis paling itu ya wis paling matang. Dia inti bulat, pignotis, sitoplasmanya asidofilik ini juga hafalin gitu. Terus kita lihat pilihannya. Oke, pilihan A sama B, eritrosit matang memiliki inti open phase type sama inti dan chromatin type. Iki jelas salah ya, karena eritrosit itu adalah sel yang tidak punya inti. Jadi kalau pilihannya eritrosit memiliki inti, ya wes ini pasti salah gitu. Terus ini ya yang aku bilang tadi, sel yang paling muda adalah, nah dia nulisnya kayak polychromatophilic erythrocyte. Kan kalian pasti kayak bingung polychromatophilic erythrocyte itu apa? Padahal itu kayak ternyata itu kayak nama lainnya ini gitu. Jadi ya ini bukan jawabannya karena kalau rubriblas itu nama lainnya adalah proerythroblast gitu. Sel yang paling muda adalah sel yang paling kecil ya. Ini salah ya. Soalnya rubriblas ini kan paling besar. Terus ya karena ini A, B, C, D-nya salah, ya wes berarti jawabannya E. Begitu. Oke, semoga cukup bisa dipahami. Oke, lanjut lagi. Jaringan epitel selapis pipi yang tidak bertanduk. Nah, kalau ini itu basically kalian cuma ingat aja ada kulit tebal sama kulit tipis kan. Kalau kulit tebal itu dia ada 5 lapisan stratum. Yang membedakan itu si stratum lucidum ini yang beda ini tuh ini. Oke, jadi kayak dia ada thick versus thin skin. Jadi pokoknya kalau thick itu 5 layer, berarti dia ada corneum, lucidum, granulosum, spinosum, sama basal. Tapi kalau yang thin skin itu berarti dia nggak ono lucidum, berarti langsung corneum, granulosum, spinosum, basal gitu ya. Kalau yang thick skin itu kan yang kayak di kulit-kulit khususnya kayak di telapak kaki gitu ya, yang tebel-tebel itu kulitnya itu biasanya epitelnya itu epitel bertanduk, epitel berlapis pipi bertanduk. Nah, jadi kalau ditanyanya kayak epitel selapis pipi tidak bertanduk, ini kita mikirnya ke arah kulit tipis gitu. Makanya kita lihat yang ada ini kan ada stratum lucidum, berarti salah. Terus ini juga ada stratum lucidum, salah. Ini stratum lucidum salah. Ini juga salah. Berarti yang nggak ada stratum lucidum, ini doang. Ya wis, jawab gitu. Oke, lanjut sih ya. Oke, ini lumen pembuluh darah yang tersusun atas lapis endotel dan 2 sampai 5 lapis otot. Nah, ini kayak kalian hafalin aja kayak jumlah lapisan ototnya per jenis arterinya itu ya. Pokoknya yang perlu diingat ya arteriol, arteriol itu 2 sampai 5 lapis sama kalau arteri kecil itu 6 sampai 40 lapis. Gitu aja, kayak yang lain-lain nggak usah. Ini kayak yang tadi wes tak jelasin, intima pasti endotel, media pasti otot, adventisia pasti jaringan ikat yang lain gitu. Oke, lanjut. Ini gak lengkap ya kompalnya. Jadi pokoknya dia tanya ciri dari badan Golgi. Ya wes, karena pilihannya cuma ini, ya sudah jawabannya ini. Oke, 28 itu megakariosit. Nah, megakariosit ini kan salah satu seri yang trombositik ya. Nah, kalau seri trombositik ini satu-satunya yang beda dari yang eh, seri rubriblas sama mielosit gitu. Kalau rubriblas sama mielosit itu kan urutannya dari yang paling muda itu paling gede, yang paling mateng itu yang paling kecil kan. Nah, kalau megakariosit ini kebalikan. Dia itu kayak yang paling muda itu ya kecil, yang paling tua nanti besar terus pecah gitu. Jadi kalau megakariosit ini kalian hafalin di PPT ini ya. Jadi kayak ukuran sel sangat besar, terus inti bergelambir dan skromatin, terus sitoplasmanya ada butir azurofilik halus. Nah, ini aku akan membuktikan kenapa soal teori histo ini nyebelin ya. Ini kan sel termuda ini salah yo, karena dia lumayan tua, urutan ketiga berarti lumayan tua.
ukurannya sangat besar. Ya, ini betul ya. Terus sitoplasmanya berwarna biru keruh. Nah, ini kan kayak jujur kayak sitoplasma biru keruh ini sangat subjektif. Jadi kayak makanya kalian mending hafalin aja di PPT-nya itu ada nge-state kayak sitoplasma biru keruh atau enggak. Karena ini gak ada di state ya wes gak usah dijawab gitu. Terus ini granula azurofilik karena dia ada di sini kayak sitoplasmanya mengandung butir azurofilik ya wes ini berarti betul gitu. Makanya harus hafalin ininya kayak detail ininya. Yang di bagian darah dan sumsum tulang ini tolong dihafal. Oke, selanjutnya sel yang sel utama yang berfungsi untuk menghasilkan matriks ekstraseluler. Ini yang tadi Wes sempat tak singgung sedikit yaitu fibroblast. Intinya ini ya, ini kayak catatanku waktu kelas histo tahun lalu. Dosennya itu bilang sel fibroblast itu merupakan sel utama yang memproduksi bahan antar sel. Karena dia tuh bisa memproduksi sabut kolagen, elastis sama retikuler gitu. Jadi kayak ya, kalau kalian lihat di PPT-nya juga ini kan sabut kolagen, dia juga dibentuk oleh sel fibroblast. Ini elastis juga sel fibroblast. Ini retikuler kebetulan nggak ada. Oh, ada sih retikuler ini, tapi aku kayak catat sendiri. Aku nggak tahu ini apakah ada di PPT dosennya, terus tak tambahin atau gimana. Pokoknya intinya dosennya bilang gini, fibroblast itu sel utama. Jadi wes ini jelas ya. Oke, terus ini komponen utama, ini tadi juga wes sempat dibahas tentang bahan dasar. Pokoknya kalau ada kata-kata bahan dasar, ground substance, itu berarti identik sama BASA, bahan antar sel amorf. Nah, kalau bahan antar sel amorf, tadi kan cuma ada 3 yang perlu kalian hafal, yaitu GAG ya, glikosaminoglikan, terus proteoglikan, sama ini ya, glikoprotein atau adhesive protein. Jadi, ya wes, ini jawabannya. Oke, 31. Pernyataan yang benar mengenai rubriblas. Nah, rubriblas ini kita balik ke seri eritrositik tadi. Jadi dia bentuk paling kecil jelas salah ya. Soalnya dia paling muda, berarti otomatis dia paling besar. Nah, dia paling muda ini betul. Nah, terus ini dikenal juga sebagai polikromatik eritroblas. Makanya kalian harus hafalin. Kalau nama lainnya rubriblas itu adalah proeritroblas. Berarti ini salah ya. Terus inti lobulated itu kalian lihat juga kayak ini kan intinya bulat open face type nggak ada kayak ngomong lobulated atau apa ya wes berarti ini enggak. Berarti jawabannya 4 doang. Gitu. Oke, nya mana yang termasuk inklusi? Jadi inklusi itu ada banyak ya ini. Inklusi itu ada kayak bahan makanan, pigmen eksogen, pigmen endogen, terus lemak-lemak, terus sekret serus kayak sekret serus ini yang simogen granul tadi, terus kalau sekret mukus itu yang vakuola mucigen. Nah, kalian jangan sampai ke gocek sama badan nisel karena kayak badan nisel ini lumayan lumayan membuat rancu ya biasanya karena dia kan juga modelnya kayak ya titik-titik gini, tapi sebenarnya badan nisel itu termasuk dalam organel guys karena badan nisel itu kayak kumpulan dari retikulum endoplasma kasar, ribosom sama polisom yang ada di sitoplasmanya sel saraf gitu. Jadi nisel body ini nggak termasuk inklusi karena dia itu merupakan organel gitu ya. Jadi yang inklusi itu ya pigmen endogen, eksogen sama lipid droplet gitu. Oke, selanjutnya matriks ekstraseluler yang melekat pada jaringan epitel. Nah, ini juga aku tidak menemukan di PPT. Antara aku nggak menemukan atau kayak emang nggak ada ya. Pokoknya kayak kalau ini sebenarnya pakai logika ya. Kayak epitel itu kan yang paling luar. Pasti epitel itu yang kayak menutupi seluruh jaringannya. Berarti yang ada di dekatnya epitel itu ya most likely pasti membran basalis gitu. Kayak yang lain ini pasti kayak di tengah-tengahnya kan. Gak mungkin dia ada di luarnya gitu. Gak mungkin ada di yang bersentuhan sama epitel. Jadi ya ini membran basalis pakai logika. Nggak tahu kalau di PPT ada ya. Gitu. Oke, 34 ini garis gelap dan terang di otot jantung. Nah, ini juga aku tidak yakin karena ini waktu aku tanya ke teman-temanku ada yang jawab kayak miofilamen tipis dan tebal tok, ada yang jawab sama intercalated disc. Jadi kayak ini nanti coba kalian pastikan lagi di PPT-nya mungkin ya. Kayak ini wes pasti salah yang ini. Jadi kalau garis gelap dan terang di otot jantung itu eh nggak tahu intercalated di sini include atau enggak karena intercalated di situ kan kayak yang itu ya yang kayak sabuk-sabuknya yang kayak pembatas mana ya aduh aku nggak masukin lagi foto pokoknya kayak ada kayak misalnya ini ototnya terus kayak dia kayak ada kayak gini kan kayak disekat-sekat gitu itu intercalated disc tapi aku nggak tahu kalau yang dimaksud garis gelap terang ini apakah termasuk intercalated disc atau enggak gitu karena kalau di PPT itu sebenarnya yang dibilang kayak yang dibilang
miofilamen tebal dan tipis itu kayak lebih ke miosin sama aktinnya atau kayak bahan kontraktilnya gitu loh. Jadi kayak takutnya garis gelap dan terang yang dimaksud di sini itu kayak ini kayak pita terang, pita gelap itu kayak lebih mengarah ke miofilamen tipis dan miofilamen tebal yang mana itu kayak ya wes cuma 1 dan 3 tok. Jadi kayak ini jawabannya bisa antara 1 dan 3 atau 1, 2, 3. Nanti kalian coba lihat lagi atau kayak eh, cari di PPT gitu. Nah ini kayak intercalated di situ juga ada di otot jantung, tapi dia itu garis gelap yang melintang, jadi yang kayak gini, yang kayak sekat gitu, perlekatan antara sabut otot jantung yang berdekatan, gitu ya. Jadi pokoknya jawabannya antara 1, 3 atau 1, 2, 3. Nanti coba kalian lihat lagi. Terus ini kayak gak perlu, oh ini perlu sih. Kayak pita terang sama pita gelap ya. Pokoknya kalian harus hafal kayak pita terang itu yang I, kalau pita gelap itu yang A. Nah, nanti kalau dia kalau proses kontraksi otot kayak gimana itu nanti kalian perlu taunya itu di faal. Karena di faal itu nanti pasti diajari kayak waktu kontraksi itu ini diem, ini bergerak dan lain-lain. Tapi kayak kalau histo ini nggak perlu kayak gitu. Kalian cuma perlu hafalin kayak formasi garisnya ini apa. Kayak oh ini ada I-band yang terang. Terus di tengah-tengahnya ini ada garis yang namanya Z-line gitu. Terus nanti kayak di pita A. Di pita A itu kan pita yang gelap. Nah, di pita A itu nanti ada band H lagi di tengahnya sama ada garis M di tengah-tengahnya band H kayak gitu. Jadi kalian hafalin aja kayak I, A, Z, H, M ini hafalin. Sama kayak thick and thin filamennya ini juga ya. Kayak miofilamen tipis, miofilamen tebal itu juga dihafalin aja. Oke, selanjutnya pernyataan yang benar tentang adalah, nah ini ada di BPTK 8 ya. Jadi Nisel Badis itu kayak yang tadi Wes tak bilang, dia itu adalah kumpulan dari REK sama poliribosom. Yang mana dia itu bisa kita temukan di sitoplasma perikarion sama di dendrit ya. Terus dia nggak ada di akson dan akson hilok. Ini tolong dihafal kayak ini. Terdapat pada sitoplasma perikarion dan tidak ada di akson dan akson hilok gitu ya. Terus fungsinya dia itu buat memproduksi protein sitoskeleton dan juga protein untuk transport dan sekresi. Jadi dia itu tempat produksinya ya pada nisal ini. Kita balik dulu ke pilihannya. Jadi kalau dia ngomong sebagai kerangka neuron dan transportasi protein, ini salah ya. Ini bukan fungsinya nisel badis. Karena nisel badis itu cuma yang produksi doang. Nanti yang apa? Yang untuk sarana transportasi sama kerangka itu ada yang namanya neurofibril ini ya. Aku harus masukin neurofibril ini untuk penyangga sama untuk sarana transportasi intraseluler. Jadi yang satu ini salah. Soalnya ini harusnya tugasnya neurofibril. Terus kalau yang struktur ini disebut hidrosefalus ini juga salah ya. Soalnya hidrosefalus ini kaitannya sama cerebrospinal fluid dan itu nggak ada kaitannya sama Nisel Badis. Terus sitoskeleton neuron ini juga salah karena dia juga punyanya neurofibril ya, sitoskeleton neuron. Jadi jawabannya yang ini disebut juga sebagai chromatophilic substance. Kalian bisa lihat di sini ini. Jadi Nisel Badis nama lainnya adalah substance. Terus kalau neurofibril ini ya gak ono yang perlu diapa-apain. Kalian hafalin aja kayak lokasi ditemukannya tuh di mana sama fungsinya apa. Wes gitu aja kalau jenis-jenis yang di apa? Sistem saraf ini. Sel-sel di sistem saraf. Oke, selanjutnya tentang perbedaan vena dan arteri. Jadi kalau perbedaan vena sama arteri ini gampang aja ya. Intinya kalian ingat-ingat dari anat aja wes. Kayak vena itu kan dindingnya wes pasti lebih tipis, arteri itu pasti lebih tebal. Dan secara otomatis pengaruh dari ketebalan dan ketipisan dinding itu akan mempengaruhi eh, ketegasan bentuk lumennya ya kan. Jadi kayak kalau kalau misalnya dindingnya itu tipis, kalau dindingnya tipis, otomatis dia lebih mudah untuk kepenyet oleh struktur-struktur di sekitarnya dan dia akan lebih mudah lumennya itu kayak membesar. Tapi kalau arteri itu kan kayak dia tebal kan. Jadi otomatis kalau kamu tekan pun dia itu akan mudah kembali ke lingkar ke lumen yang seharusnya kayak how it's supposed to be gitu loh. Jadi kayak kalau vena itu dindingnya lebih tipis. Jadi dia kalau kena gencet struktur-struktur di sekelilingnya itu dia kayak apa? Mudah penyet ya kan kayak dari gini dia bisa kayak jadi kayak gini gitu. Sama dia juga lumennya otomatis lebih besar. Soalnya kan ketebalan ininya kan cuma kayak satu gini kan. Jadi ya area lumennya lebih gede. Kalau arteri kan kayak gini terus kayak
Ini kan masih ada kayak ini kan ada ketebalannya jadi ya lumennya lebih kecil karena kepotong sama tebal dinding arterinya itu. Sama vena itu punya katup ya. Terus kalau endotel ini ya gak mungkin dua-duanya itu punya endotel, vena maupun arteri. Ini perbedaannya yang perlu dihafalin. Jadi pokoknya lumen arteri lebih kecil, tapi dinding arterinya lebih tebal. Terus jaringan elastis sama muskulernya arteri itu lebih banyak. Karena kalau yang di vena itu lapisan otot polos yang tunika, tunika apa? Tunika apa tadi ya media ya kayaknya. Ya tunika medianya itu kayak tidak tidak terdiferensiasi dengan baik. Jadi kayak muskulernya itu nggak banyak kok di vena. Penampang arterinya lebih bulat ini kayak yang tadi tak jelasin. Kalau vena kan bisa kayak melonjong gini kalau kepenyet dari sekitarnya. Terus ini ya, arteri tidak punya katup gitu. Jadi ini yang benar satu, dua, tiga. Oke, next. Lapisan terdalam dinding jantung. Nah, ini kayak pokoknya hafalin aja lapisan dinding jantung itu ada endo, mio, sama epi gitu. Dari luar, dari paling luar itu ini epi ya, yang ini luar ini epi. Terus yang otot-otot jantung ini mio, terus yang dalamnya itu endo gitu. Jadi kalau ditanya lapisan terdalam ya wis endo gitu. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalian harus hafal jenis leukosit yang meningkat di infeksi apa gitu ya. Jadi kalau ini ditanya ciri leukosit yang meningkat kalau kena infeksi cacing gitu. Nah, kalau infeksi cacing itu yang berperan itu adalah eosinofil. Nah, eosinofil itu di PPT tulisannya dia granula asidofilik warna merah, terus ukuran granulanya sama besar. Intinya dua segmen kayak kacamata ya, kayak kacamata ini kata dokternya. Terus dia ini ya jumlahnya meningkat pada alergi sama infeksi parasit gitu. Jadi kalau ditanya infeksi cacing, cacing itu termasuk parasit. Berarti yang diminta dia adalah ciri-cirinya eosinofil. Berarti yang benar ya kacamata ini betul ya, sama granulanya sama besar. Terus granula azurofilik sama basofilik ini salah ya, soalnya dia granulanya adalah granula azurofilik. Sel ini juga salah. Sel itu kayak dari limfosit, limfosit yang apa kayak B cell, B cell, T cell itu kayak bukan bukan eosinofil pokoknya gitu. Oke. Ya ini aku masukin PPT-nya lagi yang tentang neutrofil. Jadi ingat aja neutrofil itu jumlahnya meningkat di radang akut sama infeksi bernanah. Terus kayak untuk fagosit kuman sama benda asing. Kalau yang basofil itu ini ya infeksi virus meningkatnya. Gitu. Terus kalian ingat juga kalau basofil ini granulanya basofilik dan tidak sama besar ukurannya gitu. Oke, kayaknya itu yang perlu dihafal. Nextnya tentang sel batch. Sel batch itu kayak salah satu sel yang ada di cerebrum ya, di korteks cerebri. Jadi kalian ingat aja kayak 6 lapisan cerebrum ini. Pokoknya ada urut dari paling luar itu lapisan molekuler, granular eksterna, terus piramid eksterna, terus granular interna, piramid interna, sama multiform. Nah ini kayak kalian hafalin ya kayak detail-detailnya kayak ini ada sel apa di lapisan mana itu harus hafal. Soalnya kayak ya kita nggak pernah tahu besok soalnya itu bakal kayak keluarnya lapisan yang mana. Kebetulan pas jengku kemarin itu dia tanyanya di lapisan piramid interna tanya yang ini. Jadi dia tanya kayak sel batch itu apa yang benar. Jadi pokoknya sel batch itu di korteks motor primer gyrus presentralis ya. Terus ya wes kalian tinggal cocokin aja kayak neuron tipe pseudounipolar ini salah ya. Soalnya sel batch itu kalau nggak salah multipolar. Kalau nggak salah ingat itu harusnya multipolar. Terus perikardion, ya ini benar ya. Terus terletak pada lapisan dengan densitas paling tinggi. Nah, kalian harus lihat densitas paling tinggi itu apa. Densitas sel paling tinggi, densitas sel paling tinggi itu adalah granular interna ya. Sedangkan sel batch itu ada di piramida interna yang ternyata densitas selnya itu justru paling rendah. Jadi ini salah. Terus neuron terbesar di medula spinalis ini kayak eh, sepertinya bukan. Masih dia omong piramid raksasa ya, tapi kayak oh ya medula spinalis ini salah kan lokasinya di korteks cerebri berarti salah. Terus piramida luar salah soalnya dia di piramida interna gitu ya. Jadi hafalin aja ini kayak jenis-jenis lapisannya sama sel-sel yang menyusun setiap lapisannya gitu. Oke, selanjutnya tentang osifikasi. Ini tuh yang cukup tricky untuk dipahami karena aku dulu kayak susah banget untuk memahami osifikasi primer sama sekunder. Tapi kayak yang bisa aku jelaskan adalah pokoknya kalau osifikasi primer itu dia itu tidak menggunakan cetakan tulang rawan. Jadi kayak dia tuh langsung
langsung dari mesenkim, langsung jadi osteoblast, terus osteoblastnya langsung bikin matriks tulang, langsung jadi osteosit, langsung membentuk trabekula gitu. Jadi dia nggak ada proses penghancuran atau degenerasi tulang rawan kan, dia nggak pakai cetakan tulang rawan kan gitu. Kalau yang osifikasi sekunder itu dia pakai sistem yang cetakan tulang rawan, makanya nanti di osifikasi sekunder kalian bakal nemu kayak zona-zona, ada banyak zona dan salah satu zonanya itu zona degenerasi kan itu kayak memang dia itu mendegenerasi template atau cetakan tulang rawannya itu kalau di osifikasi sekunder. Jadi kalau osifikasi primer ini pokoknya eh ingat-ingat saja dia ada membran mesenkim ini ya, ada jaringan mesenkim yang kayak pembuluh darah. Terus nanti dia bakal ada juga osteoblast yang menghasilkan matriks tulang. Terus osteoblastnya terjebak, dia jadi osteosit, ya kan? Terus osteoblast itu juga menghasilkan matriks yang oh bukan matriks. Osteoblast itu menghasilkan yang namanya ALP, alkalin fosfatase untuk mengklasifikasi matriks yang sudah dihasilkan. Nah, kalau matriksnya ini terklasifikasi, dia bakal jadi trabekula-trabekula yang kayak yang ini ya trabekula tulang muda yang tadi di awal sempat ada gambarnya ya. Terus nanti sebagian sel osteoblastnya bakal membelah, terus dia membentuk jaringan tulang yang baru. Terus nanti trabekulanya ini kan kebentuk kayak pulau-pulau, kayak misalnya, oh ini trabekula, trabekula. Nah, nanti trabekulanya itu anastomosis satu dengan yang lain, terus akhirnya membran mesenkimalnya itu tertutup. Jadi, akhirnya semua membran mesenkimalnya itu mengalami penulangan jadi tulang pipih gitu. Jadi, kalau osifikasi primer itu buat tulang pipih di area diafisis. Kalau yang sekunder itu di area epifisis membentuk tulang panjang, kalau nggak salah gitu. Oke, jadi ya ini jawabannya ini ya. Pokoknya antara trabekula ada sumsum primer. Kalau yang zona pertama ada kasih. Ini aku nggak ngerti kayak ini pilihannya agak ambigu, agak kayak kurang jelas. Terus ini osteoklas menghasilkan alkalin ini salah ya. Harusnya osteoblast yang menghasilkan. Terus perlu vaskuler lebih di mesenkim ini betul, tapi kalian tempat lokasi kayak stratumnya itu di mana ya? Soalnya sangat mungkin untuk ditanyakan. Jadi hafalin keratinosit di stratum spinosum, terus melanosit di basal, terus yang Merkel di basal, terus Langerhansnya di spinosum lagi. Nah, kalau dermal chromatophore ini seingatku dia itu ada di lapisan dermis ya, bukan di epidermis. Jadi kayak ya dia bukan bagian dari jawaban. Jawabannya satu, dua, tiga, gitu. Oke. Terus next, sel yang mengalami maturasi di sumsum tulang. Nah, kalau sel yang mengalami maturasi di sumsum tulang ini pokoknya kayak semua jenis sel darah itu pasti kayak maturasi di sumsum tulang kecuali limfosit T. Soal limfosit T itu maturasinya satu-satunya yang di timus. Jadi kayak kalian ingat aja ini yo, limfosit. Kalau B itu kayak dia itu bakal berkembang di dalam sumsum tulang ini ya. Terus kayak kalau limfosit T itu berkembangnya di timus gitu. Jadi yang perlu kalian tahu cuma itu sih. Kayak kalau yang eosinofil, neutrofil ini mas pasti di sumsum tulang. Kayak eosinofil, neutrofil, basofil itu semuanya di sumsum tulang. Jadi yang bukan cuma limfosit T. Jadi jawabannya satu, dua, tiga. Gitu. Ini juga hafalin ya imunitas fungsinya imunitas humoral sama imunitas seluler ini hafalin. Soalnya kayak waktu kranium itu seingatku ada soalnya deh. Kalau nggak salah. Oke, sekarang 43 yang termasuk zona retrogresi. Nah, ini yang tadi aku bahas zona-zona yang diosifikasi sekunder ya. Jadi osifikasi sekunder itu kan intinya kamu itu membuat tulang baru dari cetakan tulang rawan gitu ya. Jadi dia ada beberapa zona dimulai dari zona istirahat. Zona istirahat itu berarti selnya itu masih kecil-kecil. Saya mana zona istirahat? Tunggu. Zone of ya ini ya, ini area ini zone of reserve cartilage-nya adalah zona istirahat. Jadi selnya kecil-kecil terus tersusunnya acak kayak ya jauh-jauhan gitu. Pokoknya random. Kalau proliferasi, zona proliferasi itu berarti dia udah mulai baris. Nah, ini kalian lihat udah kayak mulai melurus-luruskan diri itu tandanya dia udah bersiap-siap
mau mengalami osifikasi sekunder. Nah, setelah proliferasi dia bakal masuk ke zona maturasi yang mana di situ kondrositnya ini yang bulat-bulat ini makin gede kan. Dari ini awalnya kan kecil. Dia semakin membesar dan barisannya ini makin rapi, makin kayak lurus gitu. Terus dia bakal masuk ke zona kalsifikasi. Zona kalsifikasi ini ya yang ada alkalin fosfatase ya sama kayak tadi yang diosifikasi primer. Yang mana alkalin fosfatase itu bakal mengkalsifikasi matriks tulangnya supaya jadi keras gitu, jadi tulang. Itu yang bagian ini. Terus setelah itu masuk ke zona degenerasi atau retrogresi ya. Ini adalah kayak zona di mana kondrositnya itu mati dan sebagian akan diresorpsi. Jadi kayak ini kayak zona resorpsi ini kayak pokoknya kondrositnya ada beberapa yang hancur atau mati gitu, terus diresorpsi dan akhirnya terbentuk yang namanya ruang sumsum primer itu. Terus osifikasi ini berarti ya osteoblastnya itu masuk ke ruang sumsum primer yang tadi udah dibuat ya setelah apa muncul ruang sumsum primer di zona degenerasi dimasuk osteoblast, terus dia bakal bentuk lagi jaringan tulang muda, ya wes, terus diresorpsi jadi jaringan tulang mudanya kayak makin luas kayak yang tadi ya wes ini trabekula, 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 terus tengahnya kayak antara antara apa trabekula tulang mudanya itu bakal diresorpsi sama ini, diresorpsi jadi ruang sumsum sekunder. Jadi nanti kalian bakal nemuin kayak ruang sumsum sekunder yang dikelilingi sama trabekula, trabekula kayak gitu. Oke, ini yang benar ya benar itu ada zona mineral hancur, terus dia juga menghasilkan ruang sumsum tulang primer, terus dia terbentuknya itu zonanya retrogresi itu setelah kalsifikasi betul ya. Jadi ini kalsifikasi dulu baru retrogresi. Jadi ini betul. Terus degenerasi tulang rawan ini juga betul. Ini kayak 1 sama 4 ini sebenarnya sama gitu. Oke, lanjut ya. Dikit lagi. Degenerasi inti menunjukkan terjadinya. Jadi kalau degenerasi inti itu kayak part of dia sudah mau mati atau sudah mau apoptosis atau nekrosis gitulah. Jadi pokoknya kariolisis gitu. Kalau pignotis itu dia itu intinya itu gumpal dulu. Intinya gumpal terus ngerut ya, mulai mengecil gitu. Kalau karioreksis ini intinya mulai 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 kayak kelihatan segmented atau kayak mecah-mecah sedikit. Kalau kariolisis itu segmen segmen yang tadi dari karioreksis itu wis larut. Jadi kayak dia semakin kayak kelihatan homogen di inti selnya. Jadi udah nggak kelihatan punya inti. Itu udah masuk kariolisis. Jadi ada 3 step itu. Dan kalau dari pilihan ini, ya wes ini wes jelas karena degenerasi inti itu adalah perubahan pada inti sel yang menandakan proses kematian sel gitu. Yang lain ini salah ya. Gitu. Oke, next. Beratnya sesuai tentang mielosit. Nah, mielosit kita lihat di PPT aja langsung. Pokoknya mielosit itu ukurannya pasti lebih kecil ya, karena dia udah OTW mateng kan. Yang paling mateng kan metamielosit. Jadi dia ukurannya pasti kecil karena udah hampir mateng. Selnya bulat, inti bulat, dan skromatin type. Terus sitoplasmanya itu mengandung granula yang spesifik gitu ya. Jadi dia granula spesifik itu apa sih? Granula spesifik itu sebenarnya yang kayak bisa dibedakan jadi eosinofil, neutrofil, basofil gitu loh. Jadi kayak dia disebut granula, yang disebut punya granula spesifik itu cuma 2 kok seingatku. Cuma mielosit sama metamielosit gitu. Karena dia bisa dibedakan jadi mielosit neutrofil, mielosit eosinofil, sama mielosit basofil. Jadi ini kayak merupakan sel terbesar, salah ya. Karena yang terbesar ya berarti mieloblast, yang blast belakangnya. Bentuk sel bulat ini betul. Granula hidrofilik salah ya. Karena dia granulanya udah granula spesifik ini. Dan skromatin type ini benar ya, sesuai dengan PPT. Jadi jawabannya 2 dan 4 gitu. Oke, next 46 itu ditanya tentang ciri otot jantung. Jadi yang perlu diketahui pokoknya kalau otot jantung itu intinya dia itu di tengah, terus dia punya interkalateris yang tadi sempat kita singgung. Jadi kayak ada garis-garis kayak seperti sekat gitu ya antara satu sabut otot dengan sabut otot yang lain. Terus dia obviously kerjanya involunteer karena kita nggak bisa mengendalikan kontraksi otot jantung kita kan. Tidak memiliki stres ini jelas salah ya karena dia wes pasti bergaris. Yang tidak bergaris itu cuma otot polos saja gitu. Ini SSN dari PPT-nya. Kalian cuma perlu hafal kayak ini sih intercalated disc, terus intinya 1 sampai 2 di tengah sel.
Ya kayaknya itu aja. Terus kayak ini juga boleh sarkoplasmik, tetubio sama sarkomer ini boleh dihafalin kalau mau. Tuh. Oke, next kita pindah ke soal nomor 47. Ditanyanya eh struktur sabut otot polos ya. Ini harus teliti karena yang ditanya adalah strukturnya otot polos. Jadi kalau otot polos dia tuh gak punya T-tubule dan dia tuh dia tuh nggak punya T-tubule karena digantikan sama yang namanya ini caveola. Jadi caveola sama cytoplasmic vesicles ini ada di otot polos yang mana dia itu analog dengan T-tubule ini ya. Jadi kalau di sini ada pilihan T-tubule yang ada di otot polos ini wes pasti salah gitu. Terus dia itu juga punya dense body ya. Dense body itu yang melekatkan miofilamen tipis dan filamen intermediate ke membran plasmanya. Yang mana dense body ini analog sama Z-line. Kalau di otot eh, otot bergaris yang otot muskuler itu loh yang kayak buat yang kita sadar yang volunteer kontrolnya. Jadi ini gambarnya ya ada caveola, terus dia punya dance body gitu. Jadi kayak di sini struktur rambut ini wes pasti salah ya. Terus karena satu salah berarti kan jawabannya gak mungkin 2 3 4. Ya wes jawabannya berarti 2 sama 4 gitu. Oke, next 48 dikit lagi guys. Kelenjar apa saja yang tidak mengalami perubahan pada selnya. Nah, ini kayak eh, ini juga pakai teori kalau dua ini enggak, berarti ya empat enggak. Kalau dua ini enggak, berarti kan jawaban pilihan-pilihan jawabannya antara satu tiga atau enggak satu tiga empat kan. Sedangkan satu tiga empat itu pasti enggak ada di option. Jadi kayak ya wes pilih satu sama tiga karena ini ada di PPT itu cuma apokrin, merokrin sama hokrin. Yang ekrin itu enggak tahu kayak enggak ada atau aku enggak nemu atau aku lupa. Pokoknya kayak intinya kalau apokrin yang tadi wes kita bahas ya, yang kayak kelenjar-kelenjar yang menghasilkan kayak bau gitu. Itu sebagian sel akan hancur. Kalau melokrin itu adalah selnya tidak mengalami perubahan. Kalau holokrin itu seluruh selnya akan jadi sekret. Jadi yang apokrin sama holokrin ini selnya bakal berubah atau selnya hancur jadi sekret ya. Jadi kalau ditanya yang tidak mengalami, berarti apokrin sama holokrin ini wes pasti salah, oke? Berarti merokrin ini betul sama ekrin ya. Ekrin ini aku nggak tahu apa, tapi kayak ya wes pasti jawabannya satu dan tiga karena nggak ada jawaban satu saja itu. Oke, 49 itu ditanya struktur di permukaan lateral epitel. Nah, ini kalian hafalin aja ini yo, yang di free surface itu apaan? Free surface itu berarti yang di area atas ini ya, area bebas tuh ada condensed border, ada silia-silia, terus yang di lateral itu ada apaan? Intercellular bridge, terminal bar, sama yang di basal. Basal itu yang di sini. Jadi kalau free surface itu yang di area sini, kalau lateral surface itu berarti yang di sini, kalau basal surface itu berarti yang di bawah sini gitu. Ini hafalin aja ada apaan. Terus ini aku highlight khusus yang lateral surface ya, karena soalnya mintanya benar-benar yang permukaan lateral. Dia ada beberapa beberapa eh, hal di sini ada yang namanya tight junction. Itu yang dia itu kayak eh, ikatan dengan sel-sel di sebelahnya yang benar-benar kayak seret atau yang kayak mencegah kebocoran molekul antar sel gitu ya. Covalent junction ini ya pokoknya salah satu jenis kayak cara mereka interaksi sama sel di sebelahnya. Terus ada desmosom, ada gap junction, sama ada hemidesmosom. Jadi kalau pilihannya ini berarti yang di lateral itu adalah zona occludens. Zona occludens itu sama zona occludens itu kalau nggak salah nama lain dari tight junction. Kalau aku nggak salah ingat ya. Terus condensed border ini kan salah ya, soalnya dia udah di state condensed border itu ada di free surface. Kinosilia juga pasti di free surface, jadi ya wes adherent junction sama sonula occludens ini tight junction. Ini harusnya tight junction. Oke, gitu ya. Next, 50. 50 ini tanya tentang ciri dari oligodendrosit. Jadi kalau ciri oligodendrosit kalian hafalin aja ini ya. Pokoknya dia ukurannya kecil, intinya bulat, terus dense chromatin type. Terus kalian ingat-ingat juga kalau bentuk selnya kan kayak gini ya. Berarti kan kayak dia itu juluran sitoplasmanya itu bisa dibilang sangat kecil. Karena dia cuma segini, kecil banget gitu. Jadi kayak ya juluran sitoplasmanya lebih sedikit dan dia tuh jarang bercabang. Terus kalian bisa ketemu oligodendrosit itu lokasinya di mana ini juga penting untuk dihafal. Jadi kalian harus hafal kalau oligodendrosit itu ada di
substansia grisea sama substansia alba. Meskipun yang paling banyak itu di substansia alba ya, tapi tetap kalau kalian lihat di substansia grisea itu tetap bisa ketemu. Dan ini juga ya, kalau dekat dengan perikarion maka disebut dengan perineural satelit. Nah, terus kalian tinggal cocokin satu-satu sama pilihannya. Kayak terkadang membuat selubung mielin. Ini kan jujur nggak ada ya di PPT, jadi kalian skip dulu nggak apa-apa. Terus kalian lihat ini, oligodendrosit apabila dekat dengan perikarion disebut perineural satelit. Ini kan ada ya di sini, berarti ini benar nomor 2. Terus nomor 3, inti bulat dan dense chromatin type. Inti bulat dense chromatin type, betul ya, berarti ini 3 betul. Hanya berada di substansi alba ini salah ya. Meskipun paling banyak di substansi alba, tapi dia juga ada di substansia grisea. Berarti yang 4 ini salah. Berarti yang udah pasti benar kan 2 sama 3, tapi empatnya salah. Berarti jawaban yang paling mungkin itu cuma 1, 2, 3. Karena nggak ada pilihan jawaban 2 dan 3. Jadi ya wes jawabannya 1, 2, dan 3 gitu. Oh ya guys, dan histo itu mostly soalnya itu pasti kayak 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kayak kalian benar-benar harus bisa kayak memutuskan kira-kira ini kayak eh, pernyataan ini tuh include benar atau enggak. Itu kayak benar-benar harus dipertimbangkan karena percuma juga misalnya kayak kalian udah benar kayak misalnya kalian udah jawab 1, 3 gitu terus jawabannya ternyata benar itu kan juga tetap gak poin ya kalau yang nomor yang dipilih bukan 1, 2, 3 tetap dianggap salah gitu jadi kayak kalian harus mempertimbangkan dengan baik apakah yang dipilih itu kayak 1, 2, 1, 3 aja atau 1, 2, 3 gitu karena kayak itu akan sangat mempengaruhi kayak skor MCQ-nya gitu. Oke, 51 ya. Organel yang berada pada sitoplasma bercak-bercak warna biru tua ini tadi wes kita bahas ya. Organel bercak-bercak biru tua itu nisel identik dengan nisel badis. Jadi pokoknya dia tuh warnanya ini ya bercak-bercak biru tua di sitoplasma. Dia adalah organel kan dia merupakan kumpulan RE kasar sama ribosom dan polisom itu. Jadi ini nisel badis. Oke. 52 itu tentang tunik adventisia. Jadi kalau ini tuh tanya tentang tunika adventisia arteri yang adventisia itu kan tunika yang paling luar ya. Jadi ya yang aku tadi bilang jaringan selain otot sama selain endotel lah pokoknya. Jadi kalau di sini adventisianya arteri besar itu pokoknya dia itu tipis terus eh, membrana elastika internalnya itu udah kelihatan nggak jelas ini ya. Terus dia tuh ada vasa vasorum sama ada nervus vasorum gitu. Jadi ini pernyataan yang benar. Ya, nervi vasorum ini benar, vasa vasorum benar kan. Terus jaringan ikat iya benar. Soalnya kayak tunika adventisia itu ada empat tempat jaringan ikat lain selain ototel. Terus fungsi utamanya jaringan otot polos ya. Otot polos tadi itu tunika media, bukan tunika adventisia. Gitu. Oke, ini juga kalian bisa lihat ya, tadi tunika media yang di arteri besar ini kayak cuma beda jumlah lapisan otot polos aja, tapi intinya tetap isinya otot polos gitu. Oke, terus tema 3, ini tanya, ini ya, tadi tanya, ada yang tanya granul spesifik adalah, tadi yang wes tak bilang, granul spesifik itu yang punya cuma 2, mielosit sama metamielosit. Itu kayak granul spesifik itu adalah yang neutrofil eosinofil basofil gitu. Jadi yang punya itu cuma mielosit sama metamielosit. Ini ya bisa dilihat kayak di sini itu dia ngomongnya mieloblast tidak mengandung granula. Ini promielosit juga ada sitoplasma granula non spesifik atau namanya azurofilik. Tapi begitu mulai mielosit sama meta itu udah tulisnya granula spesifik, granula spesifik. Jadi kalau ditanya yang punya granula spesifik ya jawabannya mielosit sama metamielosit gitu. Oke, ini soal terakhir yang termasuk ciri dari nisel badis. Ya, ini mesti dibahas berkali-kali. Jadi pokoknya dia itu adalah kumpulan RE peribosom betul ya. Terus akson dan akson hilok. Kalau kalian ingat kan adanya di sitoplasma perikarion dan dendrit ya, tapi di akson dan akson hilok itu dia nggak ada. Berarti pilihan nomor 2 ini salah karena dia harusnya nggak bisa ditemukan di akson dan akson hilok. Terus berada di sitoplasma atau perikarion ini ya berada di sitoplasma perikarion ya. Jadi 3 ini betul. Jumlahnya bersama di beberapa neuron itu kayak jumlahnya enggak ya. Jumlahnya harusnya ini bervariasi sesuai dengan tipe dan kondisi fungsional neuronnya. Jadi ini yang betul 1 sama 3 gitu. Oke, sudah selesai membahas soalnya. Aku stop share dan aku akan melihat eh, kalau ada yang bertanya. Nggak boleh. Oke, wait.
Oke, iya nanti PPT-nya tak share ya. Nanti aku titipin lewat IFAT. Oke. Oh ya betul itu. Yang B salah karena akson yang membentuk titik harusnya potongan melintang. Oke, berarti tadi betul jawabannya A ya. Sesuai jawaban pertama. Aku ganti. Hmm, tadi mana? Oh ini. Oke. Terus ada yang tanya, oh ya ini ada yang tanya tentang ujian praktikum. Satu nomor, satu soal atau satu nomor dibagi lagi. Satu nomor itu dibagi lagi ya. Jadi kayak satu nomor itu pasti ada kayak minimal A, B gitu. Gak mungkin cuma A doang. Jadi minimal ada dua. Tapi kalau tiga itu kayaknya enggak deh. Seingatku mostly dua. Terus, oh ya ini extra tips guys. Jadi kalau ujian praktikum histo itu eh, 2 tahun terakhir dari kranium sama neuron itu soalnya itu urut gitu guys. Jadi dari satu itu nomor satu itu adalah topik K1 kalian. Jadi nomor itu berarti soal-soalnya itu kayak pewarnaan, menurut sama topik kalian. Jadi kayak eh, kalian bisa membantu itu jadi clue gitu loh di kayak kepala kalian. Oh ini di area sini nih berarti kayak kira-kira materinya yang tentang apa gitu. Jadi kayak tapi itu nggak bisa dijadiin patokan juga. Cuma kalau dari neuron sama kranium kemarin itu 2 tahun berturut-turut kita soalnya urut. Jadi kayak kalau kalian mulai dari nomor pertengahan, kalian lihat misalnya kayak mulainya di otot gitu ya. Nah, kalian bisa mikir, oh berarti ini otot-otot dulu. Nah, terus setelah otot itu kan K7. Terus K8 itu kan saraf. Jadi kayak misalnya setelah kalian jawab otot, terus langsung lihat mikroskop, ini apa gitu. Nah, arakno pikiran pikiran kalian ini harusnya salah satu yang sistem saraf. Nah, kalian coba ingat-ingat ada apa di sistem saraf yang bentuknya seperti itu. Karena itu kayak cukup membantu aku. Lalu kayak aku kayak yang apa terus kayak aku tiba-tiba merasa oh ini kayaknya urut terus aku mikir nah itu nanti kayak bisa ingat-ingat sendiri gitu kayak kira-kira ini apa di topik yang selanjutnya gitu. Oke, kalau kurang jelas nanti tanya lagi ya. Sekarang PJB-nya siapa ya, Bang? Aku waktu itu kayak dokter, aku lupa, aku dokter Yuli sih waktu itu. Ya, oke, terus eh oh dokter Tari. Tapi harusnya kalau urutan soal di praktikum harusnya nggak diubah. Menurutku kayak histo itu pasti tetap kayak gitu. Soalnya nanti kalian itu jawabnya beda sama anak ya. Ini kayak pakai kertas gitu. Kertasnya ada kayak nomor 1 sampai nomor nomor berapa? Wah, kayak kok soalnya. Miro ya, aku lupa. Pokoknya kayak di kertasnya ada nomor 1 sampai nomor sekian itu dan A B gitu. Jadi kayak nanti kalian muter sambil membawa kertas itu terus gitu. Harusnya urut sih, tetap. Oke, sih. Izin bertanya, apakah review praktikum dan review bersama? Review praktikum dan review bersama Dokter Tari. Aku ingat-ingat dulu. Review Dokter Tari ini yang apa ya? Apa Dokter Tari itu Zoom gitu ta? Zoom sama kalian gitu ta maksudnya? Atau gimana? Review Dokter Tari ini apa ya? Atau, oh iya. Ya kayaknya itu ya, yang Zoom sama Dokter Tari. Seingatku yang banyak, yang lumayan banyak keluar itu kayak yang review praktikum sih. Review praktikum itu kayak dilihat aja. Soalnya biasanya nggak oh sama kalian harus tuh ruangan yang lain ya guys karena kan kalau praktikum itu kalian kebagi jadi 3 ruangan toh ada yang di RK Histo ada yang di RP besar ada yang di ruang batch itu kalau nggak salah itu kan pasti 3 ruangan itu dapat soal review yang beda-beda kan dapat soal review yang beda antara satu ruang sama ruang yang lain nah kalian tuker 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 info karena biasa dosen-dosen itu bakal ngeluarinnya ya wes kayak yang gitu-gitu aja kayak berkutat di situ sama jangan lupa lihat juga compile praktikumnya neuron sama kranium ya soalnya lumayan banyak yang keulang seingatku waktu itu gitu. Oke terus ini apa untuk pembentukan osteon itu lamel tertua di luar atau di pusat oh maksudnya ini kayak pembentukan osteon lamel tertua sebentar ya aku lihat PPT-nya dulu
Osteon. Eh, Osteon. Oh, Osteon ini sistem Havertz ya. Kayaknya lamel yang paling tua itu yang paling luar deh. Jadi kayak yang termuda itu yang di kan yang termuda itu yang tengah itu pasti kayak pembuluh darahnya itu kan di saluran Havertznya itu. Jadi yang lamel yang termuda yang baru eksis itu pasti kayak di sekitar pembuluhnya itu karena dia pasti kayak masih butuh supply yang sangat masif dari pembuluh darahnya. Jadi kayak yang termuda itu pasti paling deket sama kayak kanal atau saluran Haversnya itu. Yang wes tua biasanya di luar-luar. Makanya kalau kalau apa? Kalau lihat itu kan pasti kayak kecil ke besar 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 gitu. Jadi yang paling muda itu yang paling dalam harusnya. Yang tua yang di luar. Oke, 26, 27, 25, 26 sama stratum lucidum. 25, 26. Oke, tunggu ya. Aku nggak bisa share screen PPT kalian, soalnya kayak PPT semester 2 aku kayak menghilang dari GoodNotesku. Pokoknya kayak tentang tentang stratum ini ya, itu kayak aku ingetnya itu pokoknya diajarinya kan ada kulit tipis sama kulit tebal. Kulit tipis itu kayak kulit tipis itu cara membedakan dari kulit tebal adalah dari layernya. Jadi kayak ini ya yang thick. Jadi yang thick skin, yang thick itu adalah 5 layer. Tapi kalau yang thin skin, yang thin skin itu dia cuma 4 layer doang. Nah, apa berarti kan kalau kalian lihat ini kan jumlahnya beda satu kan, berkurang satu. Nah, ini tuh yang membedakan itu adalah stratum lucidum itu tadi. Jadi stratum lucidum itu kalian cuma akan temui di thick skin di ini doang. Kalau thin skin itu nggak ada stratum lucidum. Jadi ibaratnya kalau thin skin itu lapisannya itu cuma stratum corneum, terus stratum granulosum, stratum spinosum, sama stratum basale. Tapi kalau thick skin itu berarti stratum corneum, stratum lucidum, terus stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basale. Jadi lima layer gitu. Itu kayak stratum lucidum itu cuma pembeda antara thick sama thin skin gitu. Terus kan ini ditanyanya kayak jaringan epitel selapis pipi tidak bertanduk kan yang ditanya. Nah, kalau seingatku dulu tuh aku kayak diajarinya pokoknya kalau kulitnya itu kulit tebal itu kan yang di telapak tangan kita, di telapak kaki kita itu kulitnya tebal kan. Nah, itu kayak kulit tebal itu pasti epitelnya tuh epitel berlapis pipi bertanduk gitu. Jadi pasti berlapis pipi bertanduk. Makanya kalau misalnya berlapis pipi bertanduk, berarti pikiran kalian itu ke arah kulit tebal. Tapi kalau bilangnya epitel selapis pipi tidak bertanduk, berarti pikirannya itu arahkan ke kulit tipis gitu. Dan kalau kulit kalian kan jawabnya paling gampang ya dengan mengeliminasi jawaban-jawaban opsi jawaban yang ada stratum lucidum. Dan kebetulan ini di option A itu ada stratum lucidum, berarti ya wes ini nggak mungkin jawabannya. Terus di option B juga ada ini ya ada stratum lucidum. Option C juga ada. Option D itu juga ada ini. Jadi kayak option A, B, C, D itu empat-empatnya ada stratum lucidum. Jadi kayak ya wes kalau kalian jawabnya mengarah ke kulit tipis itu nggak usah pikirin opsi A sampai D langsung pilih yang E gitu gitu. Terus nomor 26 sekalian. Nomor 26 ini itu ya apa eh, ditanya lumen pembuluh darah yang tersusun dari selapis endotel sama 2 sampai 5 lapis otot polos. Ini kalian hafalin jumlah lapisan otot polosnya arteriol kecil aja. Kayaknya kalau yang lebih besar lagi nggak mungkin ditanya jumlah lapisannya sih. Jadi kayak pokoknya ingat aja kalau 2 sampai 5 lapis itu berarti arteriol. Kalau misalnya 6 sampai 40 itu berarti arteri kecil gitu. Gitu aja. Oke, apakah sudah menjawab yang bertanya nomor 25 dan 26? Oke, aku lanjut iki ya, lanjut jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, ini udah, ini udah.
Oh, jawaban untuk kompal kranium. Ya, aku ada jawaban untuk kompal kranium, tapi ada beberapa yang dulu kayak aku tidak yakin. Jadi aku ada yang kayak tak jawab dua gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti tak kirim aja. Nanti kalian lihat sendiri ya guys. Kayak ini yang bener yang mana. Ya aku udah jawab kok. Tapi kayak ada beberapa yang aku jawabnya eh, dua atau aku nggak yakin udah tak lingkari. Nanti kalian lihat sendiri ya yang tak lingkari. Nanti aku titip ke Ifat sekalian. Oke, terus ini ada yang tanya, Kak, yang teori berarti memang detail PPT ya. Jadi sebaiknya dikuatkan hafalan. Ya, teori-teori histo itu, jujur ya guys, teori histo itu nggak mungkin keluar soal di luar